di Perpres 5 2007-2006 itu nuklir itu masuk di bauran energi. Bahkan by 2025 itu ditargetkan 4.000 megawatt of nuklir. Di dalam visi misinya Pak Jokowi pun achieving climate change target itu adalah through nuklir. So I would say about 90% problem dengan nuklir itu adalah problem politik dan persepsi. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Oke, halo semuanya, selamat datang di episode ke-9 Bicara Nuklir season kedua. Episode ini adalah episode yang sangat spesial karena yang datang ini tuh sepertinya dari semua narasumber yang aku hubungi itu, ini tuh adalah satu-satunya narasumber yang bergerak di bidang nuklir tapi bukanlah orang nuklir, bukan lulusan nuklir. Selamat datang Pak Bob Sulaiman Effendi. Beliau adalah Chief Representative dari Thorcon International di Indonesia. Selamat datang dan terima kasih Pak Bob. Gimana kabarnya nih Pak Bob? Pandemi gimana? How pandemic treats you? Well, it treats me very well. I mean, if you understand, I'm not too really afraid of the pandemic. I mean, as long as you have a good immune system. What I always tell, people is vitamin C and vitamin D. Iya, betul. Those are the two most important. It'll keep up your immune system very healthy. Iya. Oke. Kita di sini akan banyak banget ngobrol tentang Thorcon. Thorcon adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang pembangunan PLTN, dan tipe PLTN-nya itu memang unik, belum ada di dunia yang beroperasi, tapi sebenarnya desainnya ini adalah desain yang udah lama dimunculkan. Pertama kali muncul di Oak Ridge National Lab di Amerika di tahun 1960, yaitu Molten Salt Reactor. Tapi eksperimen MSRE, Molten Salt Reactor Experiment yang dulu di Oak Ridge National Lab tahun 1960-an. So, terima kasih sekali lagi Pak Bob karena udah berkenan untuk ku ajak ngobrol nih. Mungkin pertanyaan pertama mulai dari personal dulu Pak Bob kali ya. Aku ngelihat profilnya Pak Bob ini kan awalnya dari kalau dari aku lihat dari itunya kan lulusannya itu BSc di Amerika bidang computer engineering, tapi kemudian masuk ke industri oil and gas, terus kemudian green energy, lalu tiba-tiba kalau nggak salah sekitar mulai 2015 tuh Pak Bob switch ke nuklir. Itu gimana sejarahnya dan apa motivasinya sih Pak Bob untuk switch itu? Oke. Interesting question saya. Jadi begini. Jadi ketika saya pensiun di 2013 from oil and gas, karena saya udah bosen aja gitu ya. Saya orang yang seneng challenge gitu ya. So challenge and nilai dan tujuan gitu ya. So if I work on something, it has to have tujuan dan it has to be challenging. So I don't like just to work easy money lah gitu istilahnya ya. So waktu saya pensiun dari situ, most of my life saya itu has been environmentalist basically. Waktu saya di oil and gas, saya juga lebih di government relation. So saya do a lot of CSR works, giving money, social money and environmental, on the that oil and gas always give out lots of money on social responsibility program, right? Iya, betul. So karena itu akhirnya saya banyak involved dengan environmentalist gitu ya. Even saya di 2012-13 gitu ya, saya menjadi ketua panitia Hari Cinta Satwa Nasional 2 kali, 3 kali bahkan ya. 2 kali jadi ketua, 1 kali jadi anggota. So
I get to know all the minister saat itu KLH, belum kehutanan. So when I waktu saya decided to early retirement dari perusahaan minyak, saat itu saya decided kayak sebagian banyak orang, I want to help the environment and my sector adalah energi. Maka saya berpikir as kebanyakan orang, energi yang ramah lingkungan itu renewables, right? That's always what we believe gitu ya. Jadi pada tahun 2013, even before semua orang know about renewables, even di Indonesia saat itu belum keluar PP 79 ya tentang kebijakan energi nasional. So saya waktu itu ambil beberapa kursus-kursus di Eropa, namely di Jerman, di Prancis, di Swiss, untuk belajar about renewables, solar panel, PV, terus angin, terus synthetic biofuel, macam-macam lah. So I on my own money gitu ya. Nah, dan saat itu I decided I want to open up a consultancy untuk renewables. So probably I was the first one consultant on renewables. Yeah. So when I do that and I do all the math and the economics, so nggak add up gitu ya. The economics does not add up. So it does not deliver its promises gitu ya. So, jadi saya agak kecewa juga saat itu ya, after spending many years ya. So, pada tahun 2014, finally, Indonesia mengeluarkan namanya Kebijakan Energi Nasional, PP 79. Pada saat itu di launching, what stand out to me, pertama adalah the big ini ya, jumlah kapasitas terpasang yang luar biasa besar. So, targetnya adalah 430 gigawatt by 2050. Nah, 2050. Nah, lalu yang menarik, 30%-nya should be renewables. Nah, so I did my own calculation saat itu, just back of the envelope calculation. It doesn't add up. I mean, you can't get 31% of renewable without nuclear. And what definitely you cannot have, nggak akan ter-achieve lah gitu ya. Betul. So pada saat itu, what the second thing that stand out to me is nuclear. Why would they put as a last options? Itu yang just give me, sesuatu yang menggelitik lah di otak saya gitu ya. What's happening? This is just nggak make sense. Waktu saya search, ternyata di kebijakan energi yang previously, so what people don't realize, kebijakan energi nasional di PP 79 yang keluar 2014, 2007 tuh pernah ada yang sebelumnya, previously. Itu disebut kebijakan energi nasional juga, tapi Perpres. So I think it was, kalau nggak salah ya, Perpres 5 2007 or 2006, I forgot. Nah, di Perpres 5 2007-2006 itu, I forgot ya, 26 atau 2006-2007. What interesting adalah nuklir itu masuk di bauran energi. So masuk, bahkan by 2025 itu ditargetkan 4.000 megawatt of nuklir. Wow. 4.000 megawatt. So the first one, so you didn't know that, right? You didn't know. Nobody knows this. Right? Yeah. So tahu nggak Mas Harun? Nggak tahu. So I don't think anybody in the nuclear side really realize that kebijakan energi nasional di 2007 itu nuklir masuk 4.000. Jadi ada kebijakan energi nasional judulnya Perpres. Ya, kalau yang sekarang kan PP, dulu Perpres. Nah, turunannya itu adalah namanya Blueprint Pengelolaan Energi Nasional. Nah, Blueprint Pengelolaan Energi Nasional itu kalau sekarang setara dengan RUEN. Oh, ya, jadi setara sama RUEN. Jadi dulu ada kebijakan energi nasional Perpres, sekarang kan PP. Berarti udah much higher ya. Kenapa akhirnya jadi PP? Karena disetujui oleh DPR, dulu kan enggak. Lalu kedua di PP 79 sekarang adanya RUEN. RUEN itu kan bentuknya Perpres 79. Nah dulu di 2007 di bawahnya Perpres 5 ya, itu adalah Capman SDM. Nah di dalam Capman yang judulnya, you can still Google this, ya, download it, right? So if you download
yang namanya blueprint pengelolaan energi nasional, then you will find that by 2025 4.000 megawatt PLTN. The first one was supposed to be 2016. So 2016, 2018, terus dan seterusnya ya, sampai 4.000. So this just give me sesuatu yang menggelitik. How would you know, if you're an engineer, I've been trained all my life as an engineer ya. Logikanya aja. Bagaimana you have di 2007 nuklir masuk? The difference ya. Di Perpres di kebijakan energi nasional yang the first one, itu yang namanya clean energy itu targetnya adalah only kalau nggak salah 15%. Nah lalu zamannya SBY bikin kesepakatan baru di 2025 ya. Di 2025 15%. Bayangkan dengan clean energy 15% aja nuklir masuk 4.000. Oke? So think about this ya. Nah, pada saat zaman SBY kalau nggak salah di COP berapa gitu saya juga lupa. So increasing, dia minta komitmen dinaikin. So SBY minta dinaikin menjadi 23%. Betul. Ya, 23%. Nah, sekarang imagine di 15% aja you have to have 4.000 megawatt PLTN. How would you tiba-tiba ketika naik ke 23%, tiba-tiba PLTN hilang? Just ridiculous kan? I mean, this is you don't need to be an expert in energy, just common sense. Betul nggak Mas Harun? Common sense. Ya, maksudnya, if you add up all the renewables gitu ya, pertanyaan saya sederhana. Apakah potensi renewables gitu ya di 2007 sama di 2014 suddenly increase di 2014? Enggak kan? Nggak mungkin lah. Drastically susah. Drastically increase, misalnya suddenly hydronya lebih banyak, geothermalnya kan enggak. Most likely yang ada merosot kan, yang most likely karena dari sisi misalnya biomass, whatever, penggundulan hutan. So most likely merosot kan. Renewables nggak mungkin naik lah. How would you renewables bisa naik dari 2007? Kalau 2007 aja dihitung, bisa masuk nuklir 4.000, kenapa tiba-tiba di 2014 not only itu last option tetapi hilang? Doesn't make sense, absolutely. Nah disitulah menggelitik saya. So what's happening gitu ya? Akhirnya I did my own calculation. This is not you don't need to be a PhD to do an energy planning calculation. So when you do your own calculation, back of the hand calculation, it's obvious that you need to have nuclear to achieve that number. Tapi lalu di 2015 ya, BPPT releasing BPPT Outlook ya, BPPT Outlook, Energy Outlook, dan BPPT juga telling the same thing. So bahkan BPPT mengatakan di 2025 you can only achieve 12,5% dari total 23%. Lalu di 2031 dari total 31%, di Indonesia could only achieve 16%. 16% itu dengan catatan nuklirnya 1,5%. Nuklir 1,5% berarti diasumsikan sudah ada satu di tahun 2031 itu ya? Exactly. So saya tanya sama orang BPPT yang bikin itu, ya, yang bikin BPPT Energy Outlook, saya tanya, kan nuklir itu bisa dipasang di mana aja ya? So artinya resources-nya it's not like renewables, you have certain amount of resources, betul Pak Harun ya? You can import the fuel whatever. Kenapa kan kita batasannya 31? Kenapa nuklirnya cuma 1,5%? So you have a gap there dari mandate 31%, maksimum you analyze BPPT cuman 16% dengan nuklir 1,5%. So there is about renewables-nya itu about 15%, right? So saya tanya, kenapa cuma you put 1%? Kenapa nggak all the way di maximize menjadi 31? Am I right? Betul kan? Iya. Pikirannya begitu kan? Right. So this is where before saya kan orang lapangan ya. So I'm a practicing engineer. So what this guy told me adalah ternyata begini jawaban this guy. Pak Bob,
kita nggak bisa masukin terlalu banyak nuklirnya karena two things. Pertama, nuklirnya mahal, so if itu mahal, dia akhirnya drives tarif listrik mahal dan inflasi dan lain-lain. Yang kedua adalah takes a long time. So dihitung berapa tahun itu Anda ngitungnya? Dihitung 10 tahun. So 10 tahun dengan cost around dihitung di asumsi BPPT 12 sen. So saya bilang, mahal itu ya. Oh begitu. Jadi itu gives me some thinking. Oh berarti begitu ya. So then saya bilang definitely akhirnya saya pelajarin about nuclear. So saya pelajarin about nuclear. Why is nuclear so expensive gitu ya? Why nuclear so expensive? So dari situ saya convinced nomor satu adalah we have to go to nuclear gitu ya. Dan setelah saya pelajari nomor satu masalah kecelakaan dan lain-lain. So pertama saya lihat this is a misperception. So ternyata nuclear the safest energy if you put that per terawatt hours ya. Yeah, so there's a big misperception. So I don't know why kenapa selama ini orang nuklir nggak pernah mengkomunikasikan that per terawatt hour. Maybe you check ya, saya adalah orang pertama di Indonesia yang always mentioning that per terawatt hour. Kenapa? This is a good question gitu ya. Kenapa selama ini orang nuklir nggak pernah mention death per terawatt hour? Dan kenapa orang nuklir nggak ada yang mention bahwasanya nuklir adalah yang paling aman? Why they jatuh collapse di dalam tekanan orang-orang anti nuklir? They nggak pernah stand up gitu. That's the problem. Nggak ada yang stand up. Nggak ada yang stand up for nuclear itself gitu ya, baik orang Batan, baik orang Bapeten, semua always akhirnya jatuh kepada kata-kata opsi terakhir. Nah padahal if you look at the opsi terakhir, lihat di opsi terakhir, penjelasannya bahwa bila mana telah dilakukan kajian yang komprehensif dan adanya kebutuhan mendesak, maka nuklir dapat dimanfaatkan. So it boils down to adalah kebutuhan mendesak. So it's just how you define kebutuhan mendesak. So it's so many things. Gitu. Jadi akhirnya based on that, pertama adalah saya tak paham bahwa it has to be nuklir. Yang kedua saya lihat, so if it has to be nuclear, it has to be nuclear which is affordable. Yang ketiga, karena orang isunya adalah keselamatan, so it has to be nuklir yang memiliki keselamatannya jauh lebih tinggi. So dari semua itu akhirnya it's boiled down to a molten salt reactor. Dan akhirnya waktu itu di 2013 ya. So this is all happening in a different sphere ya. Belum connected together gitu. So di 2013 separate event teman saya dilantik diangkat jadi duta besar Switzerland. Nah saat itu saya diundang ke Swiss. Nah saat itu di CERN udah tahu dong ya, yang akselerator itu yang ada di CERN di Swiss, CERN ya. Nah baru diadakan International Conference on Thorium Energy. Adalah yang keberapa? Yang ke-12 kan every years mereka lakukan itu. So pada saat saya ke situ muncul thorium kan. Duta besar ini yang sekarang udah almarhum, teman baik saya bilang, "Bob, lo kan orang energi. Terus pernah dengar thorium nggak?" Saya bilang, "Wah, nggak pernah tuh." Saya bilang, "Apaan tuh?" Saya bilang, "Oh ini menarik nih, dikasih karena muncul di koran gitu ya, muncul di koran, converse di CERN, lalu saya baca. So begitu saya baca all the features of thorium fuel dan lain-lain, dan semuanya juga mention salah satu reaktor yang paling baik memanfaatkan thorium adalah molten salt reactors gitu, karena it was designed primarily untuk memanfaatkan thorium as a fuel source. So pada saat itu akhirnya saya tertarik, wow, this is an interesting stuff. So back in 2015 having know that, and so saya learn dari internet about molten salt reactor and thorium dan lain-lain. So what I found out that we have a lot. We have abundance, abundance of thorium in Indonesia. So I figure, hey, this thing, if you coupled with molten salt reactors, not only you will have an affordable electricity, cheap affordable electricity, high safety,
and easily manufacture. So dan saat itu di 2015 saya komunikasi karena saya waktu itu menjadi konsultan di beberapa kementerian, so easily for me to talk to di beberapa kementerian. Salah satu kementerian yang saya sampaikan ini adalah Menko Maritim. Oke. Waktu itu belum ada investasinya ya Mas Yan ya? Belum. Waktu itu Menko Maritim aja. So I talk to Menko Maritim, especially waktu itu Pak Ridwan Jamaluddin. Now dia sekarang Dirjen Minerba di SDM. Saat itu dia di BPPT baru saja dilantik menjadi deputi. Oke. Deputi yang ngurusin energi. Lalu saya komunikasi ke Pak Ridwan Jamaluddin melalui Pak Yudi Prabangkara. Sekarang dia ada di UMKM. Dibantu juga saat itu. Oh ya, saya lupa ya. I was introduced to the first orang nuklir yang saya kenal adalah dosen UGM, maybe you know him. Yaitu? Coba tell me. Yaitu siapa? Kalau MSR sih dosen UGM. Kalau MSR Prof Andang mungkin? Siapa? Bukan ya? Bukan. Yang very highly spoken, yang sangat vokal lah, yang pernah jadi ketua jurusan teknik nuklir. Oh, Prof Yudi. Pak Yudi yes. Utomo. Bukan Prof lah, Dr. Yudi. Iya, Dr. Yudi, dokternya. Nah, he's the first guy I know. Dia adalah teman duta besar saya itu, yang saya bilang duta besar. Dia yang memperkenalkan. So, he was the first nuclear guy. I know. So, bersama-sama dia, kita mencoba mengusung isu thorium ini. Ya, bersama-sama dia. Nah, akhirnya pada saat 2014, awal-awal itu, believe it or not, saya sering diskusi di UGM. So that was maybe, I don't know, that sepertinya belum UGM. Iya, sepertinya waktu itu pertama kali kita ketemu Pak sebenarnya. Soalnya pernah ada kunjungan, Bapak pernah berkunjung ke Institute of Nuclear Material Management di chapternya UGM, dan itu pernah ngundang Bapak dan saya hadir di situ. Makanya saya familiar dengan Pak Bob gitu. Awalnya dari situ sebenarnya 2016 kalau nggak salah itu. Di 2014 saya sering ke UGM diskusi dengan inilah dosen-dosen UGM, Pak Andang salah satunya, Pak Haryono dan lain-lain. Nah, saat itu everybody convinced that thorium is the future of energy gitu, dan MSR is the reactor to push, right? So mendapat dukungan daripada dosen-dosen UGM itu saat itu di 2015 akhirnya dengan dukungan itu kita bikin seminar about thorium, the first one. So saat itu karena everybody was uncomfortable with the topics, saya ditunjuk sebagai moderator. Dan saat itu kita mencoba mengundang developer of molten salt reactor. Ada 3 perusahaan yang kita undang, yaitu pertama adalah Flight Energy, itu Kirk Sorensen ya, karena ada di dalam. Jadi yang kita dapat daftar dia itu yang dari dari buku yang waktu conference di CERN. Kan mereka publish buku tuh, data-data perusahaan-perusahaan yang waktu itu present. Nah, ada 3 perusahaan yang kita identify. Bahkan 3 perusahaan ini kita coba juga komunikasikan di internal dari tim ini ya. Untuk kerjasama gitu Pak maksudnya? Untuk mereka present. Atau design gitu ya. Untuk mereka present. Jadi kita mau ngundang ke dalam seminar gitu ya. Nah, yang kita undang itu Flight Energy, Terrestrial, sama Thorcon. Yang we think they are design yang benar-benar udah siap, kira-kira begitulah. So that's how we put it. So we send out emails to all 3. Unfortunately, yang respon cuma Thorcon. Karena Flight nggak tertarik ke Indonesia karena mereka maunya di Amerika gitu ya. Terrestrial nggak tertarik karena mereka maunya di Kanada, dan the only yang tertarik adalah Thorcon. Nah, pada saat seminar itu, that was the first one being held on thorium. Semua orang bicara, ada Batan, Bapeten, Pemda, PLN, Pertamina, semua. So the background why that seminar is happening, because saat itu SDM
it's about to release namanya buku putih PLTN 5.000 megawatt. So that is the background. So imagine you have this high semangat yang tinggi saat itu di 2015. Karena jadi so bayangkan pemerintahan baru berganti nih. Jadi di 2014 November pemerintahan berganti. Ya. Jadi gini, let me tell you di rentetan ya. 2014 ini panjang sekali sejarahnya ini. Panjang. So this is the first time it's on a public ya. So on a record. So I will tell you the sejarahnya ya. So di 2014 kan keluar PP 79 ya, about 23% dan lain-lain. So saat itu ya pemerintah sudah mau berganti. Ya, pemerintahan berganti saat itu di November, menteri-menteri baru. So between keluarnya PP 79 which is early 2014 sampai November, what's happening di SDM? SDM bikin simulation. Simulation. So they do simulation on di 31% itu. So when they do the simulation, again, they see that you cannot achieve 31% atau 23% without adding 5.000 megawatt PLTN. So that was the konklusi daripada simulasi yang they do. Dilakukan oleh SDM di tahun 2015. Ini akhirnya 2014. Dilakukan di 2014. Yes. Nah, unfortunately ini nggak pernah terpublish simulasi. Tapi you can still find the news gitu ya. So akhirnya based on that, SDM melihat ada pergantian pemerintahan baru. So what they do adalah hasil itu mereka jadikan buku putih. So they form panitia, bikinlah buku putih PLTN 5.000 megawatt yang basically putting di simulation itu ke situ dan apa persiapannya dan lain-lain. Nah, asumsinya this is where a lot of people got confused ya. Jadi gini, what I'm trying to say gitu ya, terjadi suatu perubahan paradigma di sisi nuklir yang orang nggak sadarin, even orang nuklir sendiri nggak sadarin. So waktu dipublish buku putih PLTN itu dibuat sama SDM, asumsinya semua adalah APBN. So they are about 70 triliun atau banyak sekali lah ya anggarannya. So akhirnya asumsinya itu. Dan saat itu ketika akhirnya pergantian pemerintah, second issue adalah yang membuat akhirnya SDM membuat buku putih itu di dalam visi misi Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi kampanye itu ada buku visi misi tebal banget. Saya nggak tahu siapa yang nulis buku visi misi itu, tetapi ketika mereka ngomong energi dan about clean energy COP21, guess what tertulis di situ? Nuklir. So this is what a lot of people don't realize. Di dalam visi misinya Pak Jokowi pun achieving climate change target itu adalah through nuklir. Itu itu ada di buku visi misinya Pak Jokowi. I don't know he read it or somebody else did it, I don't know, but it's written ya. Someday you can read it gitu ya. Maybe ya. Berdasarkan simulasi itu, berdasarkan akhirnya SDM melihat bahwa Pak Jokowi karena visi misi itu tertulis nuklir, so maybe akhirnya SDM membuatlah buku putih PLTN ini 5.000 megawatt. Nah, lalu di November terpilihlah para menteri. Nah, setelah terpilihlah para menteri, Menteri SDM saat itu Sudirman Said, ya diangkat Sudirman Said. Nah, begitu Sudirman Said masuk, the first thing yang dia disodorkan adalah draft buku putih PLTN. Yes. So in January or February ya, di early first quarter of 2015, dia sign that buku putih, ditandatangani. Ditandatangani. It was signed, ditandatangani, it was launched. So tentunya semuanya mendengar. You see, you can still Google it ya, di press release dan lain-lain. So that is the background why suddenly Kemenko Maritim saat itu very excited kan. So all the nuclear people saat itu very excited being
buku putih itu desain oleh Menteri SDM, buku putih PLTN. Nah, yang about to be given to the Presiden, ceritanya setelah diberikan, itulah menjadi dasar untuk penerbitan Perpres untuk go nuklir membuat NEPIO. So that is the background ya. That is the background. Background why suddenly Kementerian Koordinator Maritim very anxious. Gitu ya. Yeah. So you understand ya the background. So everybody was very anxious saat itu di awal 2015. Nah, seminar itu di September. Nah, setelah seminar itu terjadi dan akhirnya diundang Torkon dan yang datang hanya Torkon, semua orang bicara dan lain-lain. So at that seminar saat itu semua everybody was having this thought that wow, PLTN akan terjadi nih gitu kan. So kita mau nyari desain dan lain-lain gitu ya. So that is the background. Tetapi akhirnya pada saat saya jadi moderator, saya persilahkan Torkon paparan. Saat itu si Torkon paparan, semua orang di situ tercengang ketika mengatakan bahwasanya cost LCOE-nya Torkon itu cuma 3 sen. Wow, semuanya terkaget-kaget. Iya, itu dan jauh lebih kecil dari coal itu. Itu jauh kecil, betul, 3 sen. Terus akhirnya mereka ngomong bahwa saya within 5-7 tahun they can start having commercial operation dan lain-lain. So dan mereka bilang kita akan siap invest sendiri, dan saat itu PLN langsung respon, bam, dia bilang wah 26 sen mau nggak? Dia bilang oh iya tentu kita pasti mau. Nah akhirnya disitulah akhirnya semua orang tertarik dan saya bilang akhirnya saya ikat antara PLN, Pertamina, PT Timah dan Inuki. Di waktu itu kan di Rut Inuki ya. Nah akhirnya saya ikat semuanya, saya bilang bikin MOU gitu ya. Akhirnya semua setuju. Nah setelah selesai acara yang si CEO Torkon itu approach saya karena mereka nggak punya orang. Bob, would you be willing? Saya bilang untuk bantuin kita sebagai rep sih. Oh ya nggak ada masalah. Saya bilang. So I like the challenge. Saya bilang karena saya lihat itu. Nah that's how it got started. Nah namun pada akhirnya di akhir 2015, akhirnya Menteri SDM backtrack his statement karena tekanan-tekanan dari yang akhirnya kita tahu semua dari Dewan Energi Nasional. Enggak, Dewan Energi Nasional. Di Dewan Energi Nasional ada 8 orang. Dari 8 orang itu ada 2 orang yang anti nuklir, yang which saya nggak perlu sampaikan lah ya namanya, tetapi you can Google, yang very persistent, sangat tegas mengatakan no to nuklir itu. Nah akhirnya di November atau Desember, maybe karena kejadian September itu ada rilis, ada apa segala macam, sangat antusias banyak orang-orang nuklir saat itu. Tiba-tiba Dewan Energi Nasional bereaksi. Nah, dua hal. Pertama ada kegiatan yang seminar itu menurut dugaan saya. Yang kedua, tiba-tiba Dewan Energi Nasional melihat Menteri SDM udah mau merilis buku putih ini. Nah, suddenly buku putih yang tadinya udah karena tekanan, menurut saya sih tekanan anggota Dewan Energi Nasional ya. Karena tekanan Dewan Energi Nasional ini, akhirnya yang buku putih yang udah ditandatangani dan siap diteruskan ke Presiden, ini sama SDM ditarik lagi. Akhirnya ditarik lagi. Bahkan udah dicetak dan segala macam, tinggal ditandatangani Presiden, ditarik lagi. So that's the end. That's the end of nuclear. Tapi saat itu saya masih nggak putus harapan. So saya tetap maju, berjuang, dan try to find out apa sih situasi. So that's how I got started in nuclear, Mas Harun. So you can say it's remarkable. So many, ini apa ya? Kebetulan yang sort of like ketemu semuanya, matching, and then it sort of like converge into one thing. Iya, it's very remarkable. Panjang ya. Iya, panjang banget. Aku nggak nyangka bahwa karena aku kan masih mahasiswa ya. Aku juga niatnya juga nantinya semoga bisa jadi saintisnya. Tapi aku juga penasaran banget tentang politiknya di nuklir di Indonesia itu kan kayak gimana. Jadi kayak benar-benar penasaran aja gitu. Karena kan
having doing this for the 5 years ya Harun ya. So saya bisa katakan saya mungkin the only person knowledgeable about nuclear politics di Indonesia. Nggak ada yang lebih tahu daripada saya. Ins and out apa intrik-intriknya. So saya juga terlibat di dunia internasional. So I would say about 90% problem dengan nuklir itu adalah problem politik dan persepsi. Masalah teknis itu 10%. It's just 10%. No big deal gitu loh. Cuman problemnya 90% orang terfokus kepada 10%-nya orang-orang nuklir. So they never address the bulk of the problem, which is politics and perceptions. So unless you handle the politics and perceptions dan intrik-intriknya yang 90% ini, nuklir maju-maju. Iya. Itu dia salah satu alasan kenapa aku bikin channel ini ya, kenapa aku bikin podcast ini. Nah, kemudian itu Pak Bob dari perbincangan kita yang tentang mulai dari seminar itu deh, aku penasaran banget. Karena Pak Bob sekarang juga posisinya sebagai chief representative dari Thorcon International ya. Aku jadi penasaran. Yang merespon satu-satunya kan dari email untuk seminar itu kan Thorcon ya. Kalau dari yang Pak Bob ketahui, apa sih yang sebenarnya membuat Thorcon itu tertarik sama Indonesia gitu? Kenapa mereka ingin invest ke Indonesia? Gitu? Easy. Oke. Itu pertanyaan yang selalu orang tanya ke saya, which itu bisa from my past experience. Jawabannya sebenarnya jawaban yang business related, yang which is sangat obvious ya. Cuman kadang-kala pertanyaan-pertanyaan itu menjadi orang bertanya kayak dengan nada miring gitu ya. Nah, I would say saya jawab dengan business related. Pertama ya, kalau gini ya, saya ngasih suatu perumpamaan aja ya. Kalau Harun let's say punya suatu produk ya, suatu produk ya, yang brand new, baru produknya, apakah you would find suatu, jadi kan ketika kita introducing a new product ya, sebenarnya in any business, persyaratannya 2. Persyaratannya, nomor 1 adalah you would find the biggest market. Oke, betul nggak sih? Iya. Right? The biggest market. Yang kedua, you would find where there is no competition. Oke, betul nggak sih? Common sense pertama lah itu obvious nggak itu? Ya obvious kan. So any product lah, ya. You don't go where you have a lot of competition, right? And you don't go where the market is small, right? Okay. So having said that, let's look at Indonesia. Ya. Indonesia is the 4th largest country in the world, the 4th largest population, right? So dari 5 negara terbesar, 5 ya dengan the biggest population, China, India, Amerika, Indonesia dan Rusia, ya. Dari 5 negara besar yang belum punya PLTN siapa? Indonesia. Cuma Indonesia doang. So basically you don't have any competition ya. That's number 1. Number 2, dari 5 negara besar ini, konsumsi listrik yang paling rendah apa? Indonesia. So you look at this ya. You have a huge market, huge growing market ya. Growing market with no competition. I mean, where would you go? You tell me. Betul kan? Yeah. Definitely you don't want to go to Europe kan? Europe, Amerika dan Jepang dan Korea, energy consumption itu merosot, turun. Ya, dia energy consumption merosot, tetapi GDP-nya naik. GDP-nya naik karena kenapa? Why? Ekonomi mereka itu punya nilai tambah. So that's a different story lah ya. Tetapi untuk negara-negara dengan GDP per kapitanya masih rendah di bawah about 10.000, so the only contribution to GDP itu adalah energi. So artinya antara energi dengan GDP per kapita itu pasti go up linearly. Tapi untuk negara yang udah di atas 11.000, 12.000, it does not go up linearly. Bahkan merosot. Kenapa? Why? GDP-nya di-generate bukan dari energi, tetapi dari nilai tambah. So, having said that, it's obvious kan why Indonesia. Nomor 1, it's a growing economy, right? And you don't have any competition.
gitu. Basically nggak terpengaruhin. Kalau let's say we go into America, udah pasti kan udah terfokus di situ PWR, BWR, you got a Westinghouse, you got so many competition there, right? So Indonesia kan nggak ada. It's an open market. It's like a white slab, white paper, So it's compete and you have a regulator. The third one, you have a regulator, Bapeten, right? Yeah. So, it is evaluate. So easy. So it's just a business, business thinking, common sense ya dalam bisnis ya. Iya, common sense. Namun pertanyaan itu selalu, maksud saya sebenarnya kalau if we look at from the common sense, pertanyaan itu nggak perlu ditanya lah ya sebenarnya. Tetapi kebanyakan orang nuklir selalu bertanya pertanyaan itu dengan pandangan yang agak miring gitu loh. Miring maksudnya kayak ngejelekin gitu kah? Apa gimana tuh? Bukan, miringnya tuh selalu kayaknya seolah wah di Indonesia Torpan nih mau kong kali kong, mau begini, mau begitu, lebih mudah lah segala macam gitu. Bahwa saya, ini lebih dipermudah apa? Padahal what we are offering sekarang, we have done it 5 years ya. Apa yang kita lakukan adalah much more systematic, much more ketat ya. Bahkan we are look at our testing procedures ya. Kita akan bangun non-fission testbed platform. Di Jawa Timur ya? 1 triliun ya. Ya di Jawa Timur, right? Around di Tuban lah, atau Tuban Surabaya ya. So it cost us about sekitar 1 triliun for constructions and testing ya. So you tell me ya, ada nggak sih perusahaan PLTN developer yang build a full scale reactor, non-fission reactor? Ada nggak di dunia? Or necessary nggak? Saya tanya sama Harun, kan you are a nuclear engineer. Necessary nggak dari sisi perizinan Bapeten? Atau anywhere ya, perizinannya NRC necessary? The answer adalah nggak necessary. It's not necessary untuk membuat full scale reactor. Not necessary. Nggak ada. Even if you look at di mana ada, all you need to present adalah simulations on computers. It's all computers, right? So what we're doing, we build an actual reactor, non-fission. Why? Because kita ingin bukan dasar simulasi, tetapi berdasarkan measurement. So it shows our philosophy gitu ya. Kita tuh lebih konservatif. We want to achieve a better result ya. Karena if we kita nggak perlu ya. Kebanyakan orang kebanyakan orang look at misalnya contoh TerraPower ya, Bill Gates, terrestrial. What they do, they don't build a full scale reactor, tetapi what they build adalah a test loop. Oh ya, untuk ngetes primary loop-nya aja ya. Iya, primary. It cost you about maybe 100.000, 200.000 test loop itu. So we are spending $70 juta. That's about 1 triliun. Which is unnecessary. Tetapi why? This is why. So I'm trying to. Kenapa kita lakukan itu? Nomor satu, kita ingin verify our design. So this test loop will verify our design not by simulation like most people do, betul kan? Simulation di komputer, tetapi we verify it by measurement, dengan mengukur langsung transfer heat-nya dan lain-lain ya, terus passive safety system. Kenapa? Karena kita tahu the number one safety concerns itu kan adalah decay heat removal. That's the most difficult ya. Right? Kan basically nuclear safety it's only 3 hal kan ya. You have reactivity control, decay heat removal, and containment ya. So out of the 3 yang paling tersulit, yang paling selalu kecelakaan adalah decay heat removal, right? So di test bed ini we can show, right, how we remove heat from the reactor passively without electricity. So I think this is important, right? So that's number 1 is our purpose is in doing the non-fission testbed ya. Non-fission testbed platform adalah non-fission testbed itu adalah to verify our design by measurement ya. Yang kedua adalah so the end of that
testing, we hope that Bapeten could give us a design certification ya. So yang kedua adalah to show the government and the people that a Fukushima type of accident cannot happen with this design because we can simulate in real time. The Fukushima, right? Because it's about how would you remove the heat from the reactor, right? So, and we can, that place we can convince the government, convince the people, etc., etc. So that's to show that we don't take shortcuts. And bahkan kita we are doing something beyond what even Bapeten required. This is not required by Bapeten, for your information. Building a $1 trillion testbed platform, it is not required by Bapeten or any other regulator. Now, this is important for you to underline for all those people yang ada suara-suara miring, right? Suara-suara miring tentang Thorcon. It shows our philosophy, paham nggak? Iya. Berarti untuk memastikan aja nih Pak Bob. Ya, untuk memastikan aja nih Pak Bob. Berarti non-vision testbed platform ini adalah bagian dari safety analysis report yang nantinya akan disampaikan ke Bapeten ya? Artinya kita ada yang preliminary sekarang kita lakukan ya. Right now we are kerjasama dengan IAIA doing the preliminary safety analysis report. IAIA yang melakukan assessment, Bapeten yang mendampingi. Jadi yang meng-assess IAIA yang mendampingi Bapeten. So doing this, Bapeten gain experience kan, how would you evaluate molten salt reactors gitu ya. So setelah itu harapannya ketika kita build this testbed platform ini di 22, first quarter of 22, dan hopefully by 23 selesai, so we going to start testing di non-vision itu di 23 ya. So pada saat itu Bapeten will be evaluating the design. You are right. So it'll be evaluating the design. So out of the experiment, out of the non-vision testbed platform, out of that kita harapkan Bapeten mengeluarkan namanya design sertifikasi. So design sertifikasi, based on that design sertifikasi dan izin tapak yang sudah kita get, so we are hoping that kita dapat izin konstruksi. So by 24 kita udah bisa mulai konstruksi. By 24 kita bisa mulai konstruksi. Kira-kira berarti, gitu. Berarti 3 tahun tetapi ini. Juga gimana monggo Pak Bob? Tetapi juga Mas Harun gini ya. So design itu kan as you know evolve ya, design evolve. Even though tadi saya sampaikan design kita udah fix, tetapi testbed ini is a tools where we put iteratively secara interaktif testing and refining the design. So maybe something that you cannot find berdasarkan simulasi, so it's an interactive thing, right? We're testing the design and then we'll finalizing the design. The final design will be after we done the testing with the non-vision testbed platform. So for us also it serves as a validations of our design. Menarik banget soalnya. Ya, setauku memang. Sorry ya, jadi panjang ceritanya jadi panjang gitu. Iya, nggak apa. Menarik juga Pak Bob soalnya approach-nya. Soalnya setauku memang dari yang aku jalani sekarang kan memang aku pribadi kan ikut sama satu profesor dan memang ada proyek dengan salah satu startup HTR dan mereka memang itu sistemnya mereka mau memverifikasi memverifikasi desain mereka melalui simulasi sebelum akhirnya mereka dapat safety analysis report yang fix, udah di-verify, baru mereka bikin non-vision test platform, baru setelah itu diteruskan lah langsung ke konstruksi gitu kan. Berarti kan ini kan berarti Thorcon non-visionnya duluan buat dapat sertifikasi, terus habis itu dibangun kan. Berarti kan dibalik nih filosofinya gitu. Betul. Ya, betul. Berarti dan this is you are having one-to-one scale of the reactor loh. One-to-one scale. So you have one-to-one scale of the reactor, but
heat exchange-nya jadi secondary heat exchange karena kita pakai panasnya dari listrik. It's not one to one heat exchange-nya secondary and ininya karena itu seperempatnya. Seperempat daripada di full design-nya. Karena kita panasnya kan kita buang ke udara ya, kita buang ke udara. Namun reaktornya scale one to one reaktornya. Iya. Menarik sekali itu. Itu butuh sampai segitunya ya Pak ya untuk meyakinkan pemerintah dan orang Indonesia bahwa PLTN itu aman ya Pak ya. Yes. Artinya number one is it's for our own purpose ya. Jadi yang tadi saya katakan, jadi kalau dilihat dari kacamata kami. Pertama itu validation of design ya. Kedua validation of the decay heat removal system passively ya, which is important. Yang ketiga adalah nanti itu akan kita pakai untuk training operator. Kan kita harus ngeluarin reaktor itu ya, training untuk operator sebelum they do on the actual reactor gitu ya. Yang keempat adalah to test new design. Artinya karena reaktornya bisa kita ganti, so when we have a newer design where we can optimize the performance of the reactor, we'll do it in the non-fission first. So for us it serves 4 purpose. So for us it serves the priority first gitu ya. Bahwasanya itu kita bisa manfaatkan untuk meyakinkan pemerintah, untuk meyakinkan masyarakat. That is actually the secondary purpose. Tapi the primary purpose adalah for our purpose, yaitu validation of design, validation of the passive safety system, lalu training of operators, and keempat adalah modification, refining of future design. Bisa dibilang berarti di masa yang akan datang itu nanti si non-fission test bed platform ini jadi semacam quote-unquote laboratoriumnya lah ya, kalau misalnya nanti kita ada perubahan desain dan lain sebagainya gitu ya. Betul, kalau ada perubahan desain dan lain-lain, we can build it and put it in the non-fission and see how it performs. Betul. I see. Ya, menarik. Right. Itu tadi bagian pertama dari obrolan kita bersama Pak Bob Sulaiman Effendi. Kita akan lanjut lagi perbincangan ini di minggu depan. Jadi stay tune dan sampai jumpa. Bye-bye.